Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yudi Rijali Muslim dalam acara editorial talk kedaipena.com yang khusus dan fokus membahas mengenai tentang isu hukum dan politik serta isu-isu yang menjadi perhatian publik. Dan saat ini telah bersama dengan kita yaitu Dr. Bob Hasan SMH. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang, hari ini? Alhamdulillah baik selalu. Topik kita, Bang, kedua terkait dengan hukum, yaitu menyangkut mengenai tentang Perpu Cipta Kerja. Yang di bulan Desember tahun 2002 lalu, Presiden Jokowi mengesahkan sebagai aturan hukum di Indonesia setelah kemudian Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan suatu polemik atau gejolak. Baik, untuk acara kita, selain dari dialog dan diskusi, kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu musisi muda yang fokus membahas tentang persoalan sosial kita, yaitu Bung Cikal. Selamat datang, Bung Cikal. Mari kita sambut. Apa kabar, Bung Cikal? Alhamdulillah baik. Oh, Siap. Nyanyi lagu apa nih pada kesempatan kali ini? lagu ini judulnya Goes untuk Bumi. Goes untuk Bumi. Iya, jadi kita senang sepedaan. Sepedahan. Sepedaan juga dong, Om. Sepedaan. Biar lebih sehat ya. Ya, lebih sehat demi bumi lah. Buat Bumi, kita bumi. mengkampanyekan tentang go green gitu. Oke. Tetap tentang sosial lagi ya. Tentang konservasi lah. Tentang konservasi, baik. Silakan, Cikal. Marilah kita bersepeda dan sehat dan kuat, karena itulah olahraga. Dari anak-anak sampai yang dewasa, semua suka bersepeda. Apapun sepedamu, goeslah denganku. Kita nikmati indahnya alam Indonesia. Kayulah kedua pedal sepedamu sampai tujuan yang sudah kalian nantikan. Goes untuk bumi, oh kurangi polusi. Kita nikmati indahnya alam Indonesia. Goes untuk bumi, oh kurangi polusi. Kita nikmati indahnya alam Indonesia. Beristirahatlah jika kamu lelah, cari warung atau minum yang sudah kalian bawa. Apapun sepedamu, goeslah denganku. Kita nikmati indahnya alam Indonesia. Goes untuk bumi, oh kurangi polusi. Kita nikmati indahnya alam Indonesia. Goes untuk bumi, oh kurangi polusi. Kita nikmati indahnya alam Indonesia. Goes
kurangi polusi, kita nikmati indahnya alam Indonesia. Bung Cikal, terima kasih banyak. Baik Bang, terkait dengan Perpu nomor 2 tahun 2022. Seperti yang kita tahu bahwa Desember lalu tahun 2022 Presiden dengan semangatnya seperti itu membuat Perpu Cipta Kerja. Nah, pendapat Abang tentang Perpu Cipta Kerja itu seperti apa sih? Ya, kalau saya bicara secara strata Perpu itu kan adalah peraturan pemerintah sebagai pengganti daripada undang-undang, gitu loh. Nah, pengganti undang-undang ini kan pernah disahkan, nomor 2 tahun 2022, dan tentunya ada diskualifikasi, ya kan, disclaimer lah gitu ya, bahwa ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan batu uji oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 45, maka diciptakanlah Perpu tadi itu loh. Ya, dalam kata anti klimaksnya begini, bahwa telah batal demi hukum tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Tetapi dalam tentunya formil, asas formil, ya, proses pembuatan dan sebagainya, maka digantilah dengan Perpu. Materialnya isinya tetap berlaku itu tadi. Nah, Cipta Kerja itu seperti itu, Perpu Cipta Kerja sepengetahuan saya. Oke. Sebutlah kemudian ini Perpu Cipta Kerja sudah disahkan. Tentu banyak pertanyaan dari masyarakat kan, seperti itu. Urgensinya apa sih Perpu Cipta Kerja ini segera dibuat, diterbitkan, seperti itu. Nah, kemudian persoalan etikanya juga nih Bang, karena yang kita tahu MK telah sebut dalam hal administratif ya menganulir tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya disahkan oleh DPR. Nah, sebetulnya DPR harus bersikap seperti apa sih Bang terkait dengan Perpu Cipta Kerja ini kan? Karena memang nyatanya berarti kan ini produknya menjadi produk pemerintah. Seperti itu. Tanggapan Abang seperti apa? Ya, sama-sama dengan undang-undang juga demikian. Akhirnya pemerintah sebagai pelaksana, sebagai eksekutif, baik itu diputuskan oleh DPR, ya kan, melalui prolegnas maupun dalam penentuan dan putusan tentang undang-undang yang membentuk undang-undang, ya kan, yang mengajukan pemerintah, pelaksananya pemerintah, mau Perpu mau undang-undang juga demikian, ya, itu satu level itu. Nah, jadi buat saya tidak ada masalah itu. Nah, tetapi persoalan materialnya nih, kalau ada pertanyaan saya bisa jawab agar kita berkembang kan. Nah, kondisi kalau Perpu tentang sistem atau formilnya, asas formilnya, Perpu adalah bagian pengganti daripada undang-undang. Berarti Perpu itu sejajar dengan undang-undang, ya kan? Memang betul inisiasinya sama-sama, tapi kan Perpu nomor 2 tahun 2022 itu berangkat daripada Undang-Undang nomor 2 tahun 2022, yaitu tentang Cipta Kerja. Nah, Cipta Kerja itu kan bukan persoalan hanya kerjaan, bukan hanya soal tenaga kerja, bukan. Cipta Kerja itu sebagaimana yang kita tahu dulu, Omnibus Law. Jadi semua peraturan dalam satu bus. Nah, di situ akan menganut sistem lex specialis, derogat legi generalis. Jadi hal yang khusus menyampingkan hal yang umum. Artinya peraturan yang khusus, artinya kalau ada khusus dalam Omnibus Law tadi, ada Cipta Kerja tadi itu, maka ketentuan, karena di dalam Omnibus Law itu ada Cipta Kerja, itu terdapat tentang sumber daya alam, kehutanan dan sebagainya, ada di situ semuanya, termasuk tenaga kerja, ya, termasuk dalam penanaman modal, ya, penanaman modal itu kalau dulu 5 tahun baru izin, atau dulu mungkin perizinannya agak sulit. Nah, sekarang proseduralnya dipercepat, gitu, agar minat investasi lebih tinggi, dan tentunya tenaga kerja pun juga bagi investor-investor yang datang itu merupakan satu harapan, ya kan, bagi anak bangsa yang masih belum bekerja, kan gitu. Karena apa? Semakin banyak investor masuk, maka ya semakin luas lapangan pekerjaan. Ya, sehingga apa yang menjadi janji politik Presiden pada saat itu, yaitu memperluas atau memperbanyak lapangan pekerjaan, harus didukung dengan mekanisme instrumen hukum seperti ini. Gitu loh, seperti itu. Nah, kalau pertanyaan lain, misalkan ada yang tidak adil di dalam peraturan ketentuan Perpu tadi, misalkan apa, ya silakan aja diuji lagi di Mahkamah Konstitusi. Iya, bisa. Ya, kalau kita lihat kan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan sekarang Perpu terkait dengan Cipta Kerja, kesannya kan bahwa
ini ada sesuatu hal yang urgent seperti itu kan, untuk segera harus kemudian dibuat. Ya jelas ketentuan urgent, aturan. karena kemarin waktu Undang-Undang Cipta Kerja sudah jadi, formilnya kan nggak beres, dibetulkan. Artinya bukan dibetulkan, artinya dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Ya maka karena itu ada formil itu kan cuma tentang bab, tetapi isinya tidak terganggu dan sebagainya. Maka produk hukumnya adalah Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, gitu loh. Karena pada saat itu undang-undang sudah terkoreksi dan sebagainya, maka karena formil kan secara menyeluruh nih formil. Kalau bicara formil ini kan Bung Yudi sekarang mewawancari saya gitu loh, nggak mungkin pakai kaos oblong, kan pakai kemeja. Jadi kalau Anda datang ke sini mewawancarai saya menggunakan kaos oblong, maka asas formilnya tidak taat, tidak etik, gitu loh. Maka itu sama, undang-undangnya terpenuhi, material isinya semua sudah terpenuhi segala macam, cuman strukturnya, formilnya tidak terpenuhi. MK sudah mendelete ataupun juga sudah mengevaluasi hanya asas formil, maka pemerintah tidak pernah mau merombak, mengganti, maka produknya, payung hukumnya hanya diganti peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang tadi kan sudah diganti oleh peraturan pemerintah, makanya judulnya sama, Perpu nomor 2 tahun 2022. Ya karena ini kan menarik Bang, Undang-Undang Cipta Kerja itu atau Omnibus Law tadi yang sempat kita bahas, ini kan menjadi fenomena menarik karena seperti ada sesuatu yang mendesak tadi seperti saya sampaikan. Namun menjadi menarik di wilayah legislatif, dalam proses pengesahan di paripurna kan hanya dihadiri beberapa orang saja tuh anggota DPR. Kesannya kan sesuatu hal yang serius, sebutlah tadi yang kita bahas, kan tidak menjadi sesuatu yang penting, mohon maaf, jadinya dalam tingkah laku atau sikap dari anggota DPR kita tuh Bang, melihatnya. Tanggapan Abang gimana terkait itu? Nah ini kan persoalan polemik nih, ya kan? Jadi saya ini mau ngasih tahu di sini nih, ya mau memberitahukan di sini. Jadi sebenarnya pembuat undang-undang itu harusnya parlemen DPR. Jadi akibat daripada konfigurasi parlemen DPR kita masih begitu sangat dinamis, maka dalam mengambil satu keputusan untuk pembentukan undang-undang, kecenderungannya jauh lebih eksklusif dari pemerintah. Jadi selama ini yang kita lihat adalah apa? Justru persiapannya, tahapannya itu ada di pemerintah, di eksekutif. DPR itu cuma kerja ketuk palu. Ya bukan saya tidak menghargai yang di DPR, tetapi kondisi sistem sudah menyatakan seperti itu. Sekalipun bahwa di DPR itu digodok, prolegnas, digodok apa segala macam, maka tadi timbullah ketika yang hadir hanya 3 atau tidak sebagaimana paripurna begitu urgensinya tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, kemudian yang hadir hanya beberapa gelintir orang, maka nilai atau value urgensialnya itu menjadi kurang atau kecil, kan begitu. Sehingga sampai begitu pentingnya pemerintah seperti itu. Karena apa? Tidak hanya tentang Cipta Kerja, ya kan? KUHP dan sebagainya, itu kan semua rancangannya dari pemerintah. Jadi padahal yang merancang itu harus DPR, yang menghadirkan daripada ahli-ahli dan sebagainya, kemudian yang meneliti, itu bukan pemerintah, harusnya adalah DPR. Itu yang salah konsep saya lihat. Ya mohon maaf ini saya harus ngomong ini, karena ini bagian daripada penelitian saya juga kemarin, gitu loh. Jadi pada senyatanya adalah bahwa DPR yang begitu tinggi dengan besar dinamika konfigurasinya dari berbagai macam partai politik dan dinamisasinya, di samping itu bahwa dana anggaran daripada analisis atau pembuatan undang-undang itu jauh lebih banyak pemerintah daripada DPR sendiri. Ya maka akhirnya adalah apa? DPR cuma disuruh ketuk palu. Kosongnya begitu tuh, bahasa singkatnya seperti itu. Ya tetapi sekalipun itu teman-teman kita di parlemen, saudara-saudara kita di parlemen sudah berjuang sangat luar biasa dengan dana yang terbatas, membahas undang-undang dengan waktu yang kasih batas segala macam, gitu loh. Nah ini yang harus dirubah. Ini harus dirubah. Jadi apa? Pemerintah ini hanya pelaksana. Yang buat undang-undang itu pure 1000%, tidak kurang 1% pun adalah DPR. Nah untuk mencocokkan dipersesuaikan dengan tupoksi. Misalkan tentang undang-undang sumber daya alam, khususnya pertambangan, ya Menteri Pertambangan, kan gitu. Kayak kemarin kayak KUHP, Menteri Hukum dan HAM, kan gitu. Tetapi bukan dari konsepnya bukan dari Menkumham. Ini saya lihat konsepnya dari Menkumham. Jadi walaupun itu dibenarkan kan? Ya itu karena memang kondisinya kan cuma itu kan teknis. Artinya gini, secara formilnya DPR yang membuat undang-undang itu. Secara formilnya, ya kan. Tetapi teknis sistemnya, materialnya itu jauh asupan daripada pemerintah.